Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, coba kita lihat beberapa video parodi dari netizen ya. Di tengah menuju pemilihan umum pada tanggal 14 Februari, banyak sekali video-video yang diparodikan oleh netizen. Salah satunya adalah video Prabowo, yang kita tahu Prabowo ajudannya adalah Mayor Teddy yang selalu mengawal kemana Prabowo pergi, termasuk di kampanye. Yang kita tahu sikap dari Mayor Teddy ini cukup arogan. Kita lihat kemarin beredar beberapa video di mana pendukung-pendukung Prabowo ingin berselfie ria atau ingin memeluk Prabowo, bahkan itu pun tidak dikasih kesempatan dan dilarang. Dan ini cukup aneh sekali ya. Jadi sehingga kelihatan sekali Prabowo membuat jaraknya dengan pendukung-pendukungnya, dan masyarakat menyebutnya sangat arogan sekali. Belum jadi presiden aja sudah seperti itu. Jadi di belakangnya itu ya ada Mayor Teddy. Jadi kalau kita lihat Mayor Teddy ini ya, kalau orang-orang yang tidak dekat Prabowo langsung disuruh minggir. Dan ini ada videonya seperti yang terjadi di saat kampanye, ada MC langsung disuruh pinggir. Nah, MC aja tidak boleh dekat-dekat dengan Prabowo, langsung disuruh pinggir ke belakang. Langsung ditarik. Nah. Jadi wajar ya kalau ada netizen yang memparodikan gaya dan sikap Mayor Teddy dalam mengawalkan Prabowo. Sudah ada yang mengejek saya, calon presiden kok bisanya joget aja. Tapi jangankan diejek, saya biasa itu ya. Mau diejek kek, mau dimaki-maki kek, mau dihujat kek, kita joget aja. Bagaimana? Setuju? Sehingga diparodikanlah oleh netizen karena dianggap Prabowo ini belum bisa move on dari serangan-serangan dari 01 kemarin. Padahal di debat terakhir sudah meminta maaf kepada paslon 1 maupun paslon 3. Tetapi tetap juga di depan pendukungnya curhatlah, diserang oleh pendukung 01. Jadi macam-macam argumentasi di depan pendukungnya. Artinya percuma saja kemarin minta maaf. Kenalin, saya Bobby, saya dari Madura. Saya kira Cak Imin orang Madura karena ada caknya. Ternyata cak itu adalah istilah umum di Jawa Timur. Bahkan Pak Mahfud yang Madura asli itu nggak ada caknya. Harusnya kan Cak Mahfud, Pak Imin, Imin MD. Cuma saya nggak peduli. Mau Cak Mahfud, mau Imin MD, yang menang nggak peduli. Yang saya inginkan cuma satu, perubahan di Madura. Apalagi cara ngomongnya didobel-dobel. Ini bahaya untuk politik Indonesia. Makanya jangan sampai orang Madura jadi petugas penghitung suara. Karena nanti kalau mereka manggil diulang-ulang. Nis Anis Min Imin ya double. DBT 200 jadi 400, menang kalian.
Cuman Pak Prabowo meskipun dia bukan orang Madura, tapi sifatnya kayak orang Madura. Sama-sama diulang-ulang. Kalau orang Madura ngomongnya diulang-ulang. Kalau Pak Prabowo nyalonnya diulang-ulang. Ini adalah sarkas ya dari netizen. Baik, coba kita lihat video lainnya. Anies Baswedan, tunggu tanggal mainnya. Sampai detik ini teman-teman, ini aku mau nyari celah untuk ngancurin elektabilitas Anies. Itu kok ya susah amat ya. Mau nyerang kapasitas kognitifnya, dia akademisi, pernah jadi rektor, intelektualitasnya di atas rata-rata. Mau nyerang bakal ponga-pongo di panggung internasional, dia berkali-kali keliling dunia sebagai narasumber. Mau nyerang korupsi EKTP, maksudnya korupsi Formula E, dia gak terbukti. Mau nyerang gak bakal mewakili anak muda, malah dia yang paling vokal keliling membuka dialog dengan para mahasiswa. Mau aku serang partainya, dia satu-satunya capres yang non-partai. Pastinya lebih independen dia itu. Mau nyerang prestasinya, dia dapat penghargaan nasional dan internasional waktu mimpin Jakarta. Mau aku serang janji-janjinya, malah dia realisasikan di Jakarta. Semua janji-janjinya, malah bonus JIS lagi. Terus nyerang Anies dari mana ya aku? Nah, aku dapat ide nih teman-teman. Satu-satunya cara nyerang Anies itu ngumpulin orang-orang stupid, disuruh nyebar hoax. Soalnya Anies ini tuh marketingnya cuman masuk pada orang-orang yang cerdas doang. Jadi benar sekali, untuk menyerang Anies Baswedan susah sekali mencari celahnya. Jadi tidak ada celah sebenarnya. Sehingga buzzer menggoreng isu-isu seperti Anies tidak bisa kerja lah, omon-omon lah, itu saja yang bisa digoreng. Karena salah satu calon dukungan mereka tidak ada gagasan yang bisa diberikan masyarakat selain makan gratis, susu gratis, dan joget. Jadi itu saja. Kenapa ya, dari sekian banyaknya keburukan Pak Anies yang bertebaran di sosial media, tidak dijadikan materi debat sama paslon lain untuk menyerang beliau? Beda halnya dengan keburukan paslon 02, tentang pelanggaran HAM-nya yang dilakukan Prabowo, tentang pelanggaran etika yang dilakukan Mas Gibran. Itu selalu dibawa ke materi debat gitu. Beda kalau Pak Anies tuh nggak dibawa-bawa. Kalian tahu nggak itu kenapa? Itu karena di dalam debat harus berdasarkan fakta dan data. Itu gitu, sesimpel itu loh. Masih nggak sadar juga? Hah? Terserah deh anjing. Keburukan 01 hanya terjadi di media tanpa fakta dan data. Makanya tidak dibawa ke debat. Kalau keburukan 02, fakta dan data ada. Jadi itulah jawabannya ya. Nah, coba kita lihat ini sarkas ya dari netizen untuk memilih Prabowo. Akhirnya gue memutuskan untuk memilih Prabowo. Tenang. Gue bisa jelasin ini alasannya. Yang pertama itu programnya. Gue suka banget sama programnya Prabowo gitu ya. Apalagi programnya yang ingin menaikkan gaji pejabat gitu untuk mengentaskan korupsi gitu. Padahal ada opsi mengesahkan UU perampasan aset biar koruptor-koruptor ini miskin. Tapi Prabowo ini lebih memilih untuk menaikkan gaji pejabat. Buat gue ini brilian banget gitu ya. Karena gue sendiri ya, rakyat kecil, gue emang mikir pejabat kita tuh jauh lebih penting sih. Gue tuh mikirnya tiap hari-hari tuh kayak pejabat kita tuh udah makmur belum ya gitu. Itu jujur itu dalam hati gue gitu, Bas. Terus yang kedua, programnya itu yang makan siang gratis gitu kan ya, buat anak sekolah. Nah di sini program ini kan memotong dari dana BOS, bidik misi dan anggaran pendidikan lainnya untuk sebuah makan siang gratis. Buat gue itu sangat-sangat brilian gitu ya. Jadi gue kan lolos kuliah bisa kuliah gara bidik misi itu. Berarti ntar kuota buat bidik misi mungkin akan dikurangi atau gimana gue nggak tahu. Dan fokusnya buat makan siang gratis. Buat gue itu brilian sekali sih. Salut gue. Itu alasan pertama tentang programnya. Dan yang kedua nih, gue suka sama orang-orang di belakang Prabowo. Yang pertama banget, gue tuh salut banget sama Nikita Mirzani. Dia tuh kan Prabowo garis keras ya. Dan buat gue, Nikita Mirzani ini adalah salah satu sosok yang inspiratif. Inspiratifnya apa? Dia ini, gue nggak tahu karyanya apa, tapi dia bisa sukses gitu. Gue sangat salut sama orang kayak gitu. Terus yang kedua, ada Rahel V-nya. Seperti yang kita ketahui, Rahel V-nya ini sangat-sangat inspiratif gitu ya. Dia bisa melanggar PPKM saat masa corona, dan buat itu sangat-sangat inspiratif gitu kan. Dan ya keren banget lah. Itu dari segi selebritis. Kalau dari segi politisi, gue suka banget sama Airlangga Hartarto gitu kan ya. Dia seorang ketum Golkar. Kenapa dia bisa jadi tim ses di Prabowo gitu? Yang gue tahu karena sempat Airlangga Hartarto ini terjerat kasus dan diperiksa KPK, dan beberapa hari setelah itu akhirnya menjadi tim ses dari Prabowo. Ada lagi Zulkifli Hasan, dia ketum PAN, sama kasusnya sempat dicek ada kasus, setelah itu jadi tim ses Prabowo. Berarti gue yakin banget ini orang tuh orang-orang keren lah gitu kan ya. Kenapa setelah beres kasus tiba-tiba larinya ke Prabowo? Itu menarik banget sih. Dan yang terakhir yang paling penting menurut gue, cara berkampanye dari Prabowo adalah salah satu cara berkampanye yang terbaik. Jujur gue gak suka tuh sama cara kampanyenya Anies sama Ganjar gitu. Ngapain coba berdiskusi sama masyarakat umum? Gak penting itu. Itu tuh mereka tuh goalsnya untuk mencerdaskan bangsa sesuai undang-undang. Kita kan gak perlu hal itu gitu kan ya. Kayak
kita tuh joget-joget juga tuh buat gue udah ngena banget gitu. Kita butuh yang pemimpin yang jago joget menurut gue. Itu salah satu komponen terpenting buat gue. Apapun permasalahannya bisa kita jogetin aja. Gas abis ya joget aja lah santai. Beras abis ya udah jogetin aja santai. Jadi joget aja, joget gemoy. Dan di kampanye Pak Prabowo ini gue suka banget sih. Pak Prabowo ini senang mengeluarkan quotes-quotes yang keren banget gitu ya. Salah satunya ya ini gitu kan. Dan ini juga. Jadi ya so far buat gue nggak ada alasan sih ya buat nggak milih Prabowo gitu kan ya. Dari programnya, dari orang-orang di belakangnya, ada Nikita Mirzani, relevanya segala macam. Terus dari cara berkampanyenya, beliau adalah kandidat paling sempurna buat posisi presiden. Jadi kalau menurut lu gimana? Apa yang membuat lu memilih Prabowo? Kalau gue tadi sih, alasan kenapa gue suka Gibran. Yang pertama, dia bisa bikin martabak. Jujur gue tuh suka banget sama martabak ya. Gue suka mulai dari yang manis, asin, asem, ramai rasanya. Gue suka semuanya. Dan menurut gue, pemimpin yang kita butuhkan itu adalah pemimpin yang bisa bikin martabak gitu. Karena menurut gue, membuat martabak itu kan butuh presisi ya gitu. Kayak adonannya, terus cetakannya itu kan butuh presisi. Dan menurut gue ini adalah miniatur untuk membangun Indonesia secara presisi juga. Dan Gibran ini kan tipe orang yang diem-diem tuh diem ya. Jadi buat gue dia tuh ya diem gitu. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kenapa gue suka Gibran itu yang kedua tuh karena dia tuh jago main ML. Jujur gue tuh kagum banget sama Gibran karena dia tuh jago banget main ML-nya gitu kan ya. Terus gue mikir gitu, kalau misalnya Gibran ini terpilih gitu ya, nanti ketika ada kunjungan tuh bisa mabar sama pemimpin dari negara lain. Lo bayangin Gibran main sama Putin atau sama Biden, Joe Biden. Wah, keren banget sih. Oh ya, ada yang kelupaan. Dan yang bikin gue salut banget itu, Gibran tuh dulu ada opsi buat datang ke diskusi dengan Nakes dan mabar ML sama BA Esport. Nah di sini Gibran ini lebih memilih main ML sama BA Esport gitu. Buat gue ini langkah yang luar biasa gitu kan ya. Artinya Gibran ini lebih mementingkan e-sport daripada kesehatan masyarakat Indonesia. Gue salut banget sih sama pemimpin-pemimpin yang berani melakukan gebrakan gitu. E-sport lebih dari kesehatan. Boom. Dan yang terakhir nih, pengalaman yang luar biasa. Lihat pengalamannya Gibran dibandingin sama Wapres. Tuh, dia S1 di Singapura. Kita lihat pengalaman kerjanya. Ya, organisasi. Wah, subhanallah. Kita lihat pengalaman kerjanya. Gila. Langsung jadi komisaris loh. Kelas. Penghargaannya gimana? Kelas. Nah, kalau ini Mahfud MD. Kita bandingin sama Mahfud MD dan Caimin. Nih, Mahfud MD sampai S3. Ngapain sampai S3? Riwayat organisasi. Banyak banget, ngapain? Riwayat pekerjaan dari 1986. Ngapain? Oh, masih ada juga. Oh ya, ada lagi. Nah, kalau ini Caimin nih, dia S2 nih. Oh, riwayat organisasi. Ngapain banyak-banyak? Pekerjaan tuh. Ngapain? Oh, ada penghargaan juga ngapain? Nggak perlu. Oh, ada publikasi juga. Oh, bikin buku ya? Ngapain? Nah, itu sih sebenarnya itu alasan kenapa gue pilih Gibran ya. Tapi again, alasan utamanya adalah karena dia bisa bikin martabak. Karena gue suka martabak manis. Gitu. Ya, luar biasa ya. Sindiran sarkas dari netizen. Gua pengen mendeklarasikan pilihan gua, guys. Gua yang tadinya mau golput, karena banyak banget orang di sekitar gua yang udah milih tapi alasannya nggak masuk akal, gua jadi takut. Karena pilihan orang ini menentukan nasib gua. Akhirnya gua memutuskan untuk riset sendiri paslon mana yang cocok sama kehidupan gua 5 tahun ke depan. Jadi gua milih bukan karena suka sama orangnya. Karena kalau orang udah suka, mau secacat apapun fakta tentang paslon yang dia dukung, dia bakal terima. Begitupun sebaliknya. Gue milih berdasarkan kebijakan, rekam jejak, dan yang paling penting adalah apa pengaruhnya ke kehidupan gue 5 tahun ke depan. Gue nonton semua debat, dialog Kadin, dan gagasan dalam memberantas korupsi di KPK. Gue sangat menghindari potongan-potongan video yang beredar di medsos karena itu sarangnya hoax. Jadi kesimpulannya ketiga paslon ada plus minusnya. Nah gue milih yang minusnya paling sedikit, yang paling bisa gue terima. Jadi kalau Pak Prabowo yang menang, boleh. Kalau Pak Ganjar yang menang, boleh juga. Tapi kalau Pak Anies yang menang, gua janji bakal pindah ke warga negaraan dari Wakanda ke Indonesia. Waktu tahu Prabowo dipasangkan dengan Gibran, aku langsung all in Prabowo. Karena suka banget sama branding kedua tokoh ini sebelum mereka jadi capres dan cawapres. Tapi semakin kesini dengan orang yang suka mengikuti perkembangan politik di negara ini, rasanya memang tidak masuk logika apabila mereka jadi presiden. Ini beberapa alasannya. Yang pertama, melanggar etik. Dimulai dari MK. Waktu itu aku masih dukung Prabowo, jadi aku denial.
Ya gak apa-apa lah, selama ini Gibran di Solo kan bagus, apalagi punya mentor sehebat Jokowi. Lah, tapi kok semakin kesini semakin kesana dengan sikap Gibran yang juga selama debat cawapres rasanya jadi kayak sok savage, dan Pak Prabowo yang bilang dasmu etik. Hingga sekarang KPU yang terbukti melanggar etik juga. Ini mereka belum terpilih aja udah banyak melanggar aturan negara, apalagi kalau mereka sudah memiliki kuasa. Maka aku yakin semakin banyak aturan yang akan diobrak-abrik oleh mereka berdua untuk kepentingan golongan tertentu. Yang kedua, jawaban Pak Prabowo terlalu normatif. Sebagai contoh, coba deh kalian luangkan waktu melihat para capres ini ngobrol dengan Kadin. 02 ini dasar banget yang dibicarakan, sedangkan 1 dan 3 sudah pada penyampaian solusi atas masalah yang selama ini sering terjadi dalam dunia bisnis di Indonesia. Yang ketiga, diskusi dengan publik. 1, ada desa Anies. 3, ada gelar tikar Ganjar dan tabrak Prof Mahfud. 2, mengundang artis untuk konser gratis dan joget-joget gemoy bersama masyarakat. Apakah memang masyarakat Indonesia ini memang butuhnya hiburan sementara aja? Mereka nggak perlu berpendapat, butuhnya seneng-seneng aja. Ini adalah manipulasi politik yang mematikan. Aku rasa SDM Indonesia nggak akan bisa maju selama pemikirannya adalah selama hari ini aku masih bisa hidup dan bahagia, entahlah dengan esok. Sehingga mereka yang visioner, yang memiliki pandangan ke depan akan dikalahkan. Mereka yang memiliki kecerdasan dan kuasa akan mudah memanipulasi mereka yang mindsetnya hanya kesenangan sementara. Seperti saat bos membelikan pizza ke karyawannya, bukan malah mendengarkan keluhan karyawan, tetapi memilih untuk menghibur karyawan dengan memberikan kesenangan sementara. Yang keempat, Prabowo seringkali menghindar dari wartawan, apalagi menolak. Ini akan jadi ancaman untuk demokrasi seandainya dia terpilih. Bisa jadi dia benar-benar membuka media dengan tidak pernah menjawab pertanyaan dari media atau mengklarifikasikan kebijakan yang nanti ia akan terapkan apabila terpilih. Ia akan memilih diam dan banyak menghindar seperti yang ia lakukan saat ini. Ini beberapa poin dari aku kenapa kalian jangan milih 2. Kalian mau pilih Anies atau Ganjar terserah, sama-sama bagus. Siapapun yang lolos pada putaran kedua akan aku dukung sepenuhnya. Itu aja, semoga akal sehat kita semua berjalan dengan baik. Amin. Luar biasa, sekarang netizen sudah mulai berpikir kritis dan cerdas melihat sosok capres ke depan di Pilpres 2024 ini. Baik, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.